Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Lydia Mina Pandu. Saya merupakan salah satu mahasiswi Papua IAKN Palangkaraya, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Program Studi Pastoral Counseling. Nah, dalam program studi Pastoral Counseling ada yang namanya mata kuliah teknik dan praktik konseling. Nah, mata kuliah teknik dan praktik konseling ini diampu oleh Ibu dosen Maria Veronica MAG. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya mata kuliah teknik dan praktik konseling ini di dalamnya terdapat yang namanya beberapa pendekatan. Nah, sesuai buku yang telah saya baca, yaitu buku dari Pak Totok S. Wirasya Putra yang berjudul Konseling Pastoral di Era Milenial, itu terdapat 9 pendekatan. Dan salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu pendekatan GESTA. Nah, dari salah satu buku yang telah saya bacakan, terdapat pikiran dasar, tujuan konseling, jangka waktu, dan juga ada beberapa teknik-teknik. Terlepas dari itu, ada juga keterbatasan dalam pendekatan GESTA ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman mengenai sejarah singkat yang saya kutip dari yang saya bacakan di atas ini. Tetapi yang ingin menjadi fokus saya pada hari ini, saya membawakan dari buku Pak Totok S. Wirasya Putra yang berjudul Konseling Pastoral di Era Milenial. Nah, dalam buku tersebut tercatat bahwa penemu pendekatan GESTA ini adalah Fritz Perls pada tahun 1893 hingga 1970. Selain itu, pendekatan GESTA juga ada memiliki pikiran dasar. Nah, pikiran dasar ini meliputi seorang individu yang berjuang menjadi utuh dan mengintegrasikan kognitif, afektif, dan juga behavioral. Nah, di mana pandangannya tentang manusia bersifat optimistik. Nah, manusia memiliki kemampuan untuk memahami bahwa kehidupan masa lalu itu dapat mempengaruhi tingkah laku di masa kini. Dan juga pendekatan ini menekankan pada self-support dibandingkan dengan kekuatan luar. Nah, aliran ini juga lebih berfokus pada kini dan manusia memiliki tanggung jawab pribadi atas urusan yang belum atau tidak terselesaikan di masa lalu. Nah, pendekatan ini menekankan pada pengaruh masa lalu atau trauma di masa lalu yang mungkin belum terselesaikan atau tidak terselesaikan yang akan berdampak pada tingkah laku di masa kini. Nah, selain dari pikiran dasar, ada juga tujuan. Tujuan konseling dengan menggunakan pendekatan GESTA ini untuk membantu konseli mencapai kesadaran tentang pengalamannya dari waktu ke waktu, dan juga untuk membantu menentang konseli untuk mencari hubungan internal ketimbang menggunakan cenderung menggunakan atau melakukan konseling dengan jangka pendek atau short term. Nah, gunanya agar konseli itu dapat dengan cepat memahami dan menyadari apa yang dia rasakan atau apa yang telah terjadi di masa lalu, dan dia mampu terlepas dari masa lalunya itu dengan secepat mungkin. Nah, selain itu ada juga teknik-teknik dalam pendekatan ini. Teknik dalam pendekatan ini ada yang namanya teknik utama. Nah, teknik utama ini yaitu bagaimana konselor tidak membuat interpretasi sendiri atas konseling atau atas kehidupan konseling. Sebaliknya, harusnya konselor yang menginterpretasi terhadap mampu menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan di masa lalu agar tidak mengganggu tingkah laku atau kehidupannya di masa kini. Nah, hal ini dilakukan dengan cara mengalami kembali pengalaman masa lalu yang traumatis seolah-olah hal itu terjadi pada masa kini. Selanjutnya, ada berbagai macam teknik digunakan untuk pendekatan ini. Namun, pendekatan ini digunakan untuk membantu konseling mengalami konflik batin pada masa lalu secara penuh dan utuh seolah-olah sedang terjadi di masa kini dan di sini. Selain teknik utama, ada juga yang namanya teknik kunci. Nah, teknik-teknik kunci ini adalah teknik yang selalu atau sering digunakan dalam proses konseling, yaitu menantang ini bukan kita menantang perasaan atau pemahaman dari seorang konselor, tetapi kita membantu dia untuk mampu menginterpretasikan dirinya sendiri dalam kehidupannya. Selain menantang, ada juga dialog tentang hal-hal yang sangat menekan jiwa. Dan teknik lain adalah permainan peran. Selanjutnya adalah teknik mengekspresikan perasaan yang belum pernah diekspresikan. Selain itu juga ada mengemukakan kembali perasaan bersalah dan hal-hal yang dianggap tabu pada masa lalu. Dalam pendekatan GESTA ini juga menggunakan yang namanya analisis mimpi, itu seperti tafsiran mimpi yang berhubungan dengan masa lalu. Nah, selain dari teknik utama dan juga teknik kunci, ada yang namanya teknik kursi kosong. Nah, teknik kursi kosong ini digunakan dalam pendekatan GESTA, salah satunya dalam praktik konseling kedutaan. Nah, di mana konseling itu diperhadapkan dengan salah satu kursi kosong yang dimana konseling juga harus membayangkan bahwa kursi kosong itu adalah orang yang tepat untuk menuangkan atau menumpahkan segala perasaannya kepada orang tersebut. Selain itu, konselor tidak diperbolehkan untuk
berdiri di hadapan konseling, melainkan konselor itu harus berdiri tepat di belakang dari konseling itu agar tidak mengganggu konsentrasi dari konseling ini. Menggunakan teknik kursi kosong ini, konselor diharapkan dapat membantu mendorong konseling untuk mengalami perasaan positif, misalnya rindu dan perasaan negatif, misalnya amarah, benci, menyesal, merasa bersalah, dan lain sebagainya, guna untuk mengekspresikan perasaan yang belum pernah diungkapkan sama sekali ataupun pernah diungkapkan. Nah, selain teknik kursi kosong ini, kursi kosong tersebut atau alat kursi kosong tersebut dapat digantikan dengan makam, bantal, guling, foto, air di kolam atau sungai, kertas koran yang disobek-sobek, ataupun bola tenis. Proses jalannya praktek konseling menggunakan pendekatan dan juga teknik ada kalanya terhambat atau adanya hambatan atau tidak sesempurna apa yang kita bayangkan, dan pastinya memiliki beberapa keterbatasan. Sama halnya juga dengan pendekatan kita dengan teknik yang sudah digunakan, ada beberapa keterbatasan. Yang salah satunya adalah teknik-teknik yang digunakan dapat mendorong konseling mencurahkan perasaan kita tanpa terkendali, dan juga apabila aspek kognitif kurang diperhatikan, mungkin konseling seperti dibiarkan dan tidak menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan orang yang kurang atau tidak berbuat fantasi atau mereka yang mungkin kurang memperoleh masalah itu dalam menggunakan pendekatan strategi, orang-orang yang mau melakukan konseling dia mampu berfantasi atau mampu menghayalkan perasaannya dengan meluangkannya terhadap benda-benda yang mampu dia gunakan sebagai alat untuk menyampaikan perasaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya paparkan ini menjadi bekal buat saya dan teman-teman semua, dan semoga Tuhan Yesus memberkati. Shalom.